Pernahkah kamu berpikir dari mana asal air yang kita minum setiap hari dan kenapa bumi tidak pernah benar-benar kehabisan air? Pertanyaan sederhana ini ternyata punya jawaban panjang yang melibatkan sains, sejarah bumi, dan siklus alam yang tidak pernah berhenti bekerja. Air adalah zat yang paling vital bagi kehidupan. Semua makhluk, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia bergantung padanya. Namun menariknya, jumlah total air di bumi tetap stabil sejak miliaran tahun lalu meski dipakai tanpa henti. Rahasia dari fenomena ini ada pada sebuah proses alam yang disebut siklus hidrologi. Siklus inilah yang membuat air selalu berputar, berpindah bentuk, dan kembali lagi. Semuanya dimulai dari energi matahari. Panas yang sampai ke permukaan bumi membuat air di lautan, sungai, dan danau menguap. Uap air ini naik ke atmosfer dan berkumpul menjadi awan. Awan yang terbentuk tidak sekadar hiasan langit. Ia adalah kumpulan molekul air yang siap turun kembali sebagai hujan ketika kondisi sudah tepat. Hujan adalah tahap penting yang mengembalikan air ke permukaan bumi. Dari hujan, air masuk ke tanah, mengisi sungai, danau, bahkan cadangan air bawah tanah. Lalu air kembali lagi ke laut, baik melalui sungai maupun aliran bawah tanah. Dari laut, proses penguapan dimulai lagi. Begitulah siklus ini terus berulang tanpa pernah berhenti. Uniknya, jumlah total air di bumi hampir tidak berubah sejak awal terbentuk. Molekul air yang kita minum hari ini mungkin pernah menjadi bagian dari samudra purba di masa dinosaurus. Inilah yang membuat air terasa seperti sesuatu yang abadi. Tidak habis meski dipakai berulang kali. Ia hanya berganti wujud, berpindah tempat, dan terus bergerak. Namun siklus ini bukan hanya urusan menguap dan turun hujan. Ada detail menarik yang membuatnya lebih kompleks. Misalnya, sebagian uap air berubah menjadi salju, bukan hujan. Salju itu bisa tersimpan di gletser selama ribuan tahun sebelum akhirnya mencair kembali. Ada juga air yang masuk jauh ke dalam tanah, tersimpan sebagai air tanah dalam, baru muncul lagi setelah ribuan tahun. Di sisi lain, air juga bisa masuk ke tubuh makhluk hidup. Kita meminumnya, tumbuhan menyerapnya, hewan memakainya. Lalu semua itu akan kembali lagi ke siklus lewat penguapan, keringat, atau dekomposisi. Dengan cara ini, air selalu kembali meski jalannya berbeda-beda. Tidak ada yang benar-benar hilang. Tapi jika jumlah air tetap, kenapa ada daerah yang kekeringan dan ada yang kebanjiran? Jawabannya ada pada distribusi. Air memang tidak habis, tetapi distribusinya tidak merata. Ada wilayah yang mendapat terlalu banyak hujan, ada yang hampir tidak kebagian. Inilah yang membuat beberapa daerah subur, sementara daerah lain gersang. Semua itu adalah bagian dari dinamika iklim bumi, dan kondisi ini juga bisa berubah seiring waktu. Perubahan iklim global menggeser pola hujan, membuat siklus air terasa berbeda dari sebelumnya. Selain itu, aktivitas manusia juga ikut memengaruhi siklus ini. Penebangan hutan, urbanisasi, dan polusi mengganggu cara air bergerak di alam. Air yang seharusnya meresap ke tanah kini banyak yang terbuang langsung ke laut karena permukaan tanah ditutup beton dan aspal. Di sisi lain, polusi membuat air tawar semakin sulit ditemukan meskipun jumlah air secara total tetap sama. Air tawar sebenarnya hanya sekitar 3% dari total air di bumi, dan sebagian besar tersimpan di gletser serta lapisan es di kutub. Itu berarti hanya sebagian kecil yang benar-benar bisa digunakan langsung untuk minum, irigasi, atau kebutuhan sehari-hari. Jadi meskipun bumi kaya air, yang bisa kita pakai sangat terbatas. Inilah tantangan terbesar umat manusia. Air memang tidak habis, tapi ketersediaan air bersih bisa menurun jika tidak dikelola dengan bijak. Siklus hidrologi memastikan air selalu kembali, tetapi tidak menjamin air itu selalu dalam bentuk yang bisa dipakai. Kadang air kembali terlalu asin di laut,
kadang terlalu kotor karena polusi, kadang tersimpan terlalu lama di dalam tanah. Meski begitu, kita tetap beruntung. Alam telah menyiapkan mekanisme penyaringan alami, misalnya lewat hujan yang relatif murni atau tanah yang mampu menyaring air. Namun mekanisme alami ini punya batas. Jika manusia merusaknya, maka air bersih akan semakin sulit ditemukan. Bayangkan jika siklus air terganggu lebih parah akibat perubahan iklim. Curah hujan bisa makin tidak teratur, badai makin sering, dan kekeringan makin panjang. Kita mungkin masih punya banyak air, tapi air bersih yang bisa dipakai akan makin langka. Fenomena ini sudah terlihat di berbagai tempat. Danau besar mengering, sungai menyusut, bahkan beberapa kota mengalami krisis air bersih. Sementara itu, di sisi lain bumi, ada daerah yang justru kebanjiran, seolah-olah kelebihan air. Semuanya adalah tanda bahwa distribusi air tidak stabil, meskipun total air di bumi tetap sama. Sains mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat jumlah, tetapi juga melihat kualitas dan persebaran air. Dan ketika kita bicara tentang air, kita juga sedang bicara tentang kehidupan itu sendiri. Tidak ada makhluk hidup di bumi yang bisa bertahan tanpa air. Dari mikroba terkecil hingga pohon tertinggi, semuanya butuh air untuk hidup. Itulah sebabnya para ilmuwan juga mencari air di planet lain. Karena dimanapun ada air, kemungkinan ada kehidupan. Di bumi sendiri, air sudah ada sejak awal terbentuknya planet ini. Molekul air bahkan ditemukan di komet dan asteroid yang mungkin ikut menyumbang air ke bumi purba. Sejak saat itu, jumlahnya tetap stabil, hanya berputar melalui siklus tanpa akhir. Air yang menguap dari samudra hari ini bisa saja turun menjadi hujan di hutan Amazon besok, lalu masuk ke sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Air yang diminum manusia ribuan tahun lalu bisa jadi adalah molekul yang sama dengan yang kita minum sekarang. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya siklus air. Ia menjaga keseimbangan bumi dan kehidupan di dalamnya. Namun keseimbangan ini rapuh. Butuh waktu lama bagi alam untuk mengatur ulang, tetapi manusia bisa merusaknya dalam hitungan dekade. Karena itu, memahami siklus air bukan hanya soal sains, tapi juga soal tanggung jawab. Kita tidak bisa menambah atau mengurangi jumlah total air di bumi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar air tetap bersih dan terdistribusi dengan baik. Mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, hingga langkah besar seperti mengelola hutan dan mengurangi polusi. Jika kita menjaga siklus ini tetap sehat, maka air akan terus tersedia untuk generasi mendatang. Namun jika kita lalai, siklus yang sama bisa menjadi bumerang dalam bentuk kekeringan dan banjir yang semakin sering. Air adalah contoh sempurna bagaimana alam bekerja secara seimbang. Ia tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dari hujan menjadi sungai, dari sungai menjadi laut, dari laut kembali menjadi awan, dan seterusnya. Sebuah putaran abadi yang memastikan bumi tetap hidup. Dan kita sebagai penghuni bumi hanya perlu belajar menjaga agar putaran itu tidak rusak. Karena pada akhirnya, masa depan kita sangat bergantung pada air yang terus berputar di planet ini. Jadi, meski bumi tidak pernah kehabisan air, kita tetap bisa kehilangan akses terhadapnya jika tidak berhati-hati. Itulah Quick Science kali ini tentang rahasia air yang selalu ada namun tidak selalu mudah didapat. Jangan lupa dukung terus Fakta Globe dengan subscribe agar kita bisa terus mengungkap misteri sains dan alam yang membuat kita semakin sadar betapa menakjubkannya bumi ini.